Make the ground shake. Halo anak-anak semua yang ada di rumah. Apakah kalian masih semangat belajar? Ya, harus semangat belajar di rumah. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah siap belajar? Ya, Mem berharap kalian sudah siap belajar saat ini. Nah, sekarang kita sudah berada pada tematik tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Khususnya kita belajar untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia di pembelajaran 1 dan 2. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran 1 ini adalah 1. Dengan membaca teks, kalian sebagai siswa dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah secara sederhana dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks tulis tentang hak, kalian sebagai siswa dapat menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Nah, anak-anak, apa itu kalimat saran dan kalimat tanggapan? Ayo, kita dengarkan penjelasan berikut ini. Anak-anak, perhatikan bagan ini. Kalimat tanggapan dan kalimat saran biasanya diberikan ketika kita melihat, mendengar, atau mengetahui suatu masalah atau peristiwa. Jadi sangat penting kita mengetahui dengan jelas masalah atau peristiwa itu terlebih dahulu, kemudian kita memberikan tanggapan. Kalimat tanggapan biasanya menggunakan kata menurut saya. Kalimat tanggapan terdiri dari 2 jenis, yaitu kalimat tanggapan positif dan kalimat tanggapan negatif. Kalimat tanggapan harus diikuti dengan kalimat saran, karena saran merupakan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalimat saran menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, hendaknya. Kita dapat memilih salah satu dari kata-kata itu untuk membuat kalimat saran. Kalimat masalah adalah kalimat yang berisi sesuatu masalah atau peristiwa yang harus diselesaikan. Contoh kalimat masalah. Edo melihat ada beberapa orang sedang menebang pohon di hutan secara sembarangan. Kalimat tanggapan adalah kalimat yang berupa komentar, kritik, persetujuan atau penolakan terhadap suatu pernyataan atau peristiwa yang kita ketahui. Kalimat tanggapan terdiri dari 2 jenis, yaitu tanggapan positif dan tanggapan negatif. Kalimat tanggapan positif adalah komentar terhadap informasi atau peristiwa yang sifatnya optimis atau mendukung. Sedangkan kalimat tanggapan negatif adalah komentar terhadap informasi atau peristiwa yang menjatuhkan, bersifat menjatuhkan atau tidak mendukung. Perhatikan contoh kalimat tanggapan positif dan tanggapan negatif berikut ini. Dimulai dari kalimat masalah. Edo melihat ada beberapa orang sedang menebang pohon di hutan secara sembarangan. Kita dapat memberikan tanggapan secara positif seperti berikut ini. Menurut saya, perbuatan orang-orang yang menebang pohon sembarangan di hutan merupakan perbuatan yang tidak baik. Itu tanggapan kita. Nah, kita juga dapat memberikan alasan kenapa kita memberikan tanggapan seperti itu. Dengan kalimat, karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kita juga dapat memberikan tanggapan negatif terhadap kalimat permasalahan yang tadi. Menurut saya, biarkan saja mereka menebang pohon sembarangan. Nah, alasannya kenapa kita memberikan tanggapan negatif itu? Karena mereka sendiri yang akan menerima akibatnya jika diketahui oleh petugas.
Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan. Kalimat tanggapan positif biasanya bersifat kalimat yang baik, juga terdengar santun. Sedangkan kalimat tanggapan negatif biasanya kalimatnya terdengar kasar dan juga bersifat tidak baik. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, usulan yang terbaik, atau merupakan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Nah, anak-anak, kalimat tanggapan yang kita sampaikan harus disertai saran. Mengapa, anak-anak? Karena tujuan kita memberi tanggapan terhadap masalah adalah untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi, harus ada solusi atau jalan keluar yang baik. Coba perhatikan lagi, ulangi kalimat masalah yang tadi ya. Edo melihat ada beberapa orang sedang menebang pohon di hutan secara sembarangan. Nah, kalimat tanggapan positifnya, menurut saya perbuatan orang-orang yang menebang pohon sembarangan di hutan merupakan perbuatan yang tidak baik karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kali ini Mem hanya pusatkan pada kalimat tanggapan positif ya anak-anak. Sekarang kita akan menambahkan kalimat saran yang baik untuk masalah yang ada sehingga masalah itu mendapatkan penyelesaiannya. Dari kalimat masalah dan kalimat tanggapan tadi, maka kita tambahkan kalimat saran seperti ini. Seharusnya mereka tidak menebang pohon di hutan dengan sembarangan. Nah, anak-anak, kalimat ini sudah merupakan kalimat saran, tetapi kita boleh tambahkan lagi lebih jelas jalan keluar atau solusi agar dapat menyelesaikan masalah yang ada. Contohnya seperti kalimat ini. Tetapi menjaga kelestarian pohon dengan cara membiarkan tumbuhan pohon terus bertumbuh agar hutan tetap lestari. Ini merupakan salah satu saran dengan cara penyelesaiannya. Tapi kalau kalian tidak menambahkan kalimat penyelesaian masalahnya juga tidak apa-apa, karena kalimat yang pertama tadi yaitu seharusnya mereka tidak menebang pohon di hutan dengan sembarangan, itu juga sudah termasuk kalimat saran. Nah, lengkapnya seperti ini. Dari kalimat masalah, kemudian kita memberikan tanggapan disertai saran. Seperti penjelasan pada gambar bagan di awal video ini tadi. Silahkan kalian boleh membaca berulang agar kalian lebih mengerti lagi ya. Kesimpulan dari penjelasan Mem tadi yang menjadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kalimat tanggapan dan saran adalah: pertama, harus mengetahui dengan jelas permasalahan terlebih dahulu. Kedua, sampaikan tanggapan dan saran dengan bahasa atau kalimat yang baik, sopan dan santun. Ketiga, kalimat tanggapan dan saran dapat ditambahkan dengan alasan yang mudah dipahami. Keempat, tanggapan dan saran diberikan untuk memperbaiki suatu peristiwa atau permasalahan. Perhatikan teks kasih sayang di rumah, tema 4, halaman 2 dan 3. Garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajibannya. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak.
Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Kalimat yang digaris bawahi merupakan kalimat saran. Nah anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran yang kedua di subtema 1 ini. Tujuan pembelajaran yaitu kalian sebagai siswa dapat menuliskan saran dari masalah yang ada. Perhatikan kalimat tanggapan dan saran yang diberikan berdasarkan masalah yang ada di halaman 14. Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin masih banyak dan masih bagus. Kalimat tanggapan dan sarannya, menurut saya, Udin hanya memboroskan uang saja jika meminta dibelikan baju baru, karena baju Udin masih banyak dan bagus. Sebaiknya Udin menggunakan baju yang masih bagus yang ada di lemari, sehingga tidak perlu membeli baju baru. Perhatikan masalah yang kedua. Rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Kalimat tanggapan dan kalimat sarannya seperti ini anak-anak. Menurut saya tidak cocok menggunakan rok saat bermain lompat tali, karena jika tidak hati-hati melompat, rok dapat robek. Sebaiknya Dayu pulang dan mengganti rok dengan celana agar lebih nyaman bermain lompat tali. Kemudian nomor 3, Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Kalimat tanggapan dan kalimat sarannya, menurut saya seragam sekolah bisa saja kotor, bernoda, dan kusam jika dipakai bermain. Alangkah baiknya Benny ganti seragam sekolah dulu, barulah ia bermain. Yang terakhir, yang keempat ya anak-anak. Pulang sekolah Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Kalimat tanggapan dan kalimat sarannya seperti apa? Ya, menurut saya baju yang dipakai dari sekolah pasti sudah bau keringat dan kotor. Jadi seharusnya Lani pulang sekolah langsung mandi dan ganti baju yang bersih sebelum tidur siang agar badan tidak bau keringat. Baiklah anak-anak, kita akhiri pelajaran saat ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.